Melalui Menteri Hukum dan HAM, pengesahannya sudah ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBH, tentu ada yang bertanya, sekalipun tidak langsung, mengapa di dua video saya itu sekarang saya mendiskusikan tentang partai politik. Lalu apa kaitan antara partai politik dengan hukum tata negara? Sahabat, hukum tata negara salah satunya adalah mendiskusikan tentang struktur ketatanegaraan. Dan Profesor Sri Sumantri menyebut bahwa lapisan struktur ketatanegaraan atau lebih dinamis disebut dengan lapisan sistem politik, dia lebih dinamis disebut struktur atau sistem politik begitu. Itu ada dua struktur atau dua sistem politik lah, struktur ketatanegaraan atau sistem politik. Yang pertama lapisan infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Nah, infrastruktur politik itu adalah suasana kemasyarakatan yang mendukung suprastruktur politik. Kalau suprastruktur politik itu bisa kita pahami adalah lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah diatur dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar dan undang-undangnya. Tetapi yang infrastruktur politik adalah yang mendukung terbentuknya suprastruktur politik. Yang termasuk dalam infrastruktur politik adalah partai politik. Karenanya saya pikir diskusi saya mengenai kepartaian, sistem kepartaian, partai politik, sistem pemilihan umum yang nanti juga akan bagian dari kajian saya, itu adalah masuk dalam ranah atau ruang lingkup hukum tata negara. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan tentang bagaimana nasib atau masa depan dari partai politik di Indonesia setelah lebih dari 2 dasawarsa kita reformasi sistem ketatanegaraan. Sahabat semua, sejarah partai politik di Indonesia itu dimulai 25 Desember 1912 dan memang di seluruh dunia di akhir abad 19 itu tumbuh seperti jamur di musim hujan partai-partai politik di masing-masing negara. Di Indonesia juga demikian. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, 25 Desember 1912 lahir di Indonesia adalah Indisi Partai, The Indisi Party. Ada 3 tokoh bangsa yang mendirikan partai itu. Kemudian bersama dengan itu juga lahir beberapa partai lainnya. Baik organisasi kepartaian dan juga organisasi sosial dan keagamaan seperti Muhammadiyah, lalu NU, lalu Syarikat Islam dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang secara tegas disebutkan dalam salah satu alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 20-an ketika Poskrat berdiri, partai-partai politik juga mengisi Poskrat atau Dewan Rakyat di beberapa daerah ketika Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Singkatnya kemudian ketika kita memasuki kemerdekaan Indonesia, maklumat ex Wakil Presiden 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Indonesia pada saat itu, Muhammad Hatta, itu membuat tumbuh banyak sekali partai politik di Indonesia, dan itu kemudian yang ikut kontestasi dalam pemilu pertama di Indonesia tahun 1955. Tumbuh kemudian pasang surutnya partai politik Indonesia sampai kemudian ada masa ketika awal Orde Baru ada emaskulasi, sebagian mengatakan, ada sebagian mengatakan pengerdilan, ada yang kemudian menyebutkan penggabungan. Partai-partai politik itu kemudian digabung menjadi 2. Yang pertama ada partai politik yang digabung yaitu nasionalis yang lebih ke sosialis, yaitu menjadi Partai Demokrasi Indonesia, dan ada Partai Nasionalis Islam itu bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Di tengah-tengahnya ada golongan karya, bukan partai politik tetapi kemudian menjadi peserta pemilu pada tahun 1972, pemilu pertama di masa Orde Baru. 72, 77, 82, 87, 92, 97, Golkar sebagai peserta pemilu selalu mengalahkan 2 partai itu.
dan kemudian ini sejarah menghantarkan kita menjadi penyelenggaraan pemilu terakhir di zaman Orde Baru, yaitu pemilu pada tahun 1997 yang menghasilkan anggota DPR, anggota MPR, lalu kemudian anggota DPRD di seluruh Indonesia. Bersama dengan itu juga dipilih kembali Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie. Kita paham kemudian sejarah bangsa ini pada tahun 1998 ada reformasi, pada tanggal 21 Mei kemudian tahun 1998 Presiden hari Kamis ya tepatnya Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri, mendeklarasikan pengunduran diri, dan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 ketika Presiden mengundurkan diri maka Wakil Presiden kemudian menggantikan sampai masa jabatannya habis. Tetapi atas kesadaran dan diskusi dengan banyak tokoh nasional pada saat itu, B.J. Habibie tidak melanjutkan sampai masa jabatannya itu habis, tetapi mempercepat penyelenggaraan pemilu. Ada sebuah lembaga yang disingkatnya P3 KPU, jadi panitia persiapan Komisi Pemilihan Umum yang dipimpin oleh almarhum Nurholis Madjid. Kemudian itu menjadi KPU lah seolah-olah. Lalu kemudian panitia persiapan KPU itu ketika banyak sekali partai politik yang tumbuh di masa reformasi, akhirnya menghasilkan 48 partai politik yang ikut berlaga di pemilu tahun 1999, pemilu yang dipercepat atas kesadaran wakil presiden yang menjadi presiden, yaitu Pak B.J. Habibie, meskipun sebenarnya secara konstitusi beliau masih punya hak untuk melanjutkan masa jabatannya hingga berakhir begitu ya. Sahabat sekalian, pemilu pertama itu disambut gegap gempita dan menghasilkan DPR. Kemudian DPR menjadi MPR ya, kemudian menyelenggarakan sebuah sidang dan kemudian dihasilkan presiden terpilih, yaitu Pak Abdurrahman Wahid dengan wakil presidennya Ibu Megawati. Banyak kemudian peristiwa-peristiwa politik yang kita bisa saksikan, kita baca di berbagai sumber. Nah, pada segmen bagian terakhir ini saya ingin fokus kepada pertanyaan yang awal tadi, bagaimana kemudian arah partai politik kita di masa yang akan datang. Sahabat sekalian, reformasi sebetulnya membawa harapan besar. Banyak orang menggantungkan harapan kepada reformasi ketatanegaraan dari yang semula otoritarianisme menjadi lebih demokratis begitu. Tetapi kemudian perjalanan 20 tahun, 2 dasawarsa lebih reformasi di negara ini menunjukkan kepada kita bahwa demokratisasi di banyak tempat memang berjalan, di banyak sisi, di banyak bagian, di banyak bidang bisa berjalan, tetapi dalam bidang-bidang lainnya kita masih melihat ada kemandegan di demokrasi itu. Bahkan kemudian akhir-akhir ini kita mendapatkan sinyalemen pandangan yang dilihat dari fakta bahwa transisi demokrasi itu dibajak di tengah jalan, dan yang kita hasilkan bukan demokrasi ketatanegaraan, tetapi cenderung kemudian demokratisasi ini dibajak oleh elit-elit politik, bahkan menghasilkan kekuasaan berada di pucuk-pucuk pimpinan partai politik, apa yang kemudian disebut dengan oligarki partai politik. Sahabat sekalian, amandemen Undang-Undang Dasar, beberapa perubahan undang-undang, lalu mempreteli misalnya kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Grasi harus mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Amnesti mendapat pertimbangan dari DPR. Untuk banyak hal pengangkatan komisi, lembaga, badan, negara, dan pemerintahan juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan DPR melalui praksinya tentu kita paham adalah kepanjangan tangan dari partai politik, dan ketika oligarki terjadi di tubuh partai politik, maka oligarki itu kemudian menjadi juga oligarki dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Di masa datang tentu kita harus melakukan demokratisasi di tubuh partai politik. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan perubahan cara mendasar di tubuh partai politik dengan cara merubah undang-undang kepartaian. Pertanyaannya, mungkinkah
undang-undang kepartean yang cenderung membuka peluang atau memberi jalan pada oligarki ketatanegaraan itu berubah lebih demokratis? Saya tidak mampu menjawab, karena bagaimanapun anggota DPR, fraksi-fraksi di DPR masih kepanjangan tangan dari partai politik dan oligarki berada di partai politik. Harapan kita lebih pada gagasan-gagasan yang muncul di civil society, akademisi, pengamat, aktivis, mahasiswa, pekerja-pekerja di berbagai sektor itu harus terus menyuarakan bagaimana ikhtiar demokratisasi ketatanegaraan itu harus kita mulai dengan melakukan demokratisasi di tubuh partai politik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.